Market Movers pekan ketiga bulan Desember 2020. Pekan ini, beberapa isu dan event besar akan memberikan banyak peluang trading di pasar forex, komoditi, dan indeks. Di antaranya, isu distribusi vaksin COVID-19 di sejumlah negara, negosiasi paket stimulus Amerika Serikat, negosiasi kesepakatan Brexit, dan keputusan suku bunga bank-bank sentral dunia seperti The Fed, Bank Sentral Inggris, Bank Sentral Swiss, dan Bank Sentral Jepang. Senin, 14 Desember, pagi hari USD JPY akan mendapatkan katalis dari survei tingkat keyakinan perusahaan manufaktur besar di Jepang terhadap kondisi bisnis saat ini. Tingkat keyakinan yang menurun bisa memicu pelemahan yen Jepang. USD JPY berpotensi naik. Sore hari, Euro USD akan mendapatkan katalis dari data produksi industri zona Euro untuk periode Oktober. Menurunnya tingkat produksi bisa mendorong pelemahan Euro USD. Selasa, 15 Desember. Pagi hari, Audi USD akan mendapatkan katalis penting dari Australia sendiri dan dari Tiongkok. Notula rapat kebijakan moneter yang dirilis oleh Bank Sentral Australia bisa mendorong penguatan Audi USD. Bila isi notula tersebut terkesan optimis terhadap outlook ekonomi Australia. Demikian juga dengan dua data Tiongkok, yaitu data produksi industri dan data penjualan retail yang bisa mendukung penguatan dolar Australia bila hasilnya dirilis lebih baik dari proyeksi. Data Tiongkok bisa mempengaruhi nilai tukar dolar Australia karena Tiongkok merupakan pasar besar komoditas Australia. Siang hari, Badan Pusat Statistik Nasional Inggris akan merilis data-data tenaga kerja, di antaranya data rata-rata pendapatan masyarakat Inggris, data klaim tunjangan pengangguran, dan data tingkat pengangguran. Bila kesemua data ini menunjukkan angka yang memburuk, maka GBP USD berpotensi melemah. Selanjutnya di malam hari, Amerika Serikat akan merilis data produksi industri untuk bulan November. Tingginya kasus COVID-19 di Amerika Serikat berpotensi menekan sektor industrinya. Harga emas berpotensi menguat bila data ini dirilis lebih buruk dari perkiraan. Rabu, 16 Desember. Pagi hari, Lembaga Survei Markit akan merilis data survei aktivitas manufaktur dan sektor jasa Australia. Bila data menunjukkan aktivitas yang meningkat, Audi USD berpotensi menguat. Selanjutnya, USD JPY akan mendapatkan katalis dari rilis data neraca perdagangan Jepang bulan November dan survei aktivitas manufaktur Jepang untuk periode Desember. Bila surplus neraca perdagangan meninggi dan sektor manufaktur menunjukkan peningkatan, maka USD JPY berpotensi menurun karena penguatan yen. Siang hari, Inggris akan merilis data indeks harga konsumen atau CPI. Indeks harga yang meningkat mengindikasikan konsumsi yang meningkat, dan ini bagus untuk perekonomian Inggris. GBP USD berpotensi menguat. Sore hari, Lembaga Survei Markit akan merilis serangkaian data survei aktivitas manufaktur dan sektor jasa untuk negara-negara di kawasan Eropa dan Inggris. Pasar akan melihat apakah tanda-tanda pemulihan sudah terjadi. Bila hasilnya lebih bagus dari ekspektasi, nilai tukar euro dan pound sterling berpotensi menguat. Malam hari, dolar Kanada akan mendapatkan market mover dari data inflasi konsumen Kanada untuk periode November. Inflasi yang bertumbuh bisa mengindikasikan kenaikan aktivitas ekonomi, dan ini berpeluang memicu penguatan dolar Kanada. USD CAD berpotensi turun. Selanjutnya, Amerika Serikat akan merilis sejumlah data penting, seperti data penjualan retail untuk bulan November dan data survei aktivitas manufaktur dan sektor jasa dari market. Data penjualan retail yang meningkat menunjukkan tingkat konsumsi Amerika Serikat yang bertumbuh, sementara aktivitas manufaktur dan jasa yang meninggi mengindikasikan ekonomi Amerika Serikat yang mulai pulih di tengah pandemi. Bila demikian, dolar Amerika Serikat berpotensi menguat dan harga emas berpotensi turun. Selanjutnya, harga minyak mentah akan mendapatkan market mover dari data cadangan minyak mentah mingguan Amerika Serikat yang dirilis oleh Energy Information Administration atau EIA.
Kenaikan inventory atau cadangan, yang artinya supply meningkat, bisa mendorong pelemahan harga minyak. Kamis, 17 Desember, pukul 2 dini hari, fokus trader akan tertuju pada keputusan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. The Fed juga akan merilis proyeksi ekonomi ke depan. Dan 30 menit kemudian dilanjutkan dengan konferensi pers. Bila The Fed masih mendukung pelonggaran moneter dan mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi masih akan berjalan lama, dolar Amerika Serikat bisa melemah dan harga emas bisa menguat. Pagi harinya, Badan Statistik Nasional Selandia Baru akan melaporkan data pertumbuhan produk domestik bruto atau GDP untuk kuartal ketiga. Pandemi COVID-19 yang melanda berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Selandia Baru. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, NZD/USD berpotensi melemah. Selanjutnya, dolar Australia akan mendapatkan market mover dari data tenaga kerja Australia untuk periode November. Banyaknya jumlah orang yang bekerja menunjukkan ekonomi yang aktif. Bila data menunjukkan hasil yang positif, dolar Australia berpotensi menguat. Sore hari, Bank Sentral Swiss atau SNB akan merilis tingkat suku bunga acuan dan memberikan konferensi pers 30 menit kemudian. SNB mungkin tidak akan mengubah tingkat suku bunga acuannya pada pertemuan kali ini, tapi bila SNB memangkas suku bunga dan memberikan pandangan yang lebih dovish, maka USD Swiss berpotensi bergerak naik karena pelemahan Swiss franc. Selanjutnya, lembaga Eurostat akan melaporkan data indeks harga konsumen atau CPI zona euro untuk bulan November. Inflasi yang menurun bisa mengindikasikan pelambatan aktivitas ekonomi, dan ini bisa memperlemah euro USD. Malam hari, fokus pasar akan tertuju pada keputusan suku bunga acuan Bank Sentral Inggris atau BOE. Bila secara mengejutkan, BOE memangkas suku bunganya atau menambah program pembelian aset, GBP USD berpotensi melemah. Selanjutnya, dolar Kanada akan mendapatkan market mover dari data perubahan jumlah orang yang dipekerjakan di luar sektor pertanian yang dilaporkan oleh Automatic Data Processing atau ADP untuk periode November. Bila hasilnya lebih buruk dari estimasi, dolar Kanada berpeluang melemah, USD CAD berpotensi menguat. Di jam yang sama, dolar Amerika Serikat akan mendapatkan market mover dari data sektor manufaktur dan sektor tenaga kerja. Tentunya hasil yang positif yang mengindikasikan ekonomi Amerika Serikat sedang membaik, berpotensi mendorong penguatan dolar Amerika Serikat dan menekan harga emas. Jumat, 18 Desember. Masih tentatif, USD JPY akan mendapatkan market movers dari kebijakan moneter terbaru Bank Sentral Jepang atau BOJ. Bila BOJ memberikan komentar yang lebih dovish atau pesimis mengenai outlook ekonomi Jepang, maka USD JPY berpotensi bergerak naik karena pelemahan yen Jepang. Selanjutnya, GBP USD akan mendapatkan market movers dari data penjualan retail Inggris dan Euro USD akan mendapatkan katalis dari data survei iklim bisnis Jerman. Hasil yang lebih baik dari data-data ini bisa mendukung penguatan nilai tukar GBP dan Euro. Malam hari, USD CAD akan mendapatkan movers dari rilis data penjualan retail Kanada untuk periode Oktober. Meningkatnya daya beli masyarakat bisa mengindikasikan pemulihan ekonomi. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, USD CAD berpotensi turun karena penguatan dolar Kanada. Selanjutnya, harga emas akan mendapatkan katalis dari rilis data leading index Amerika Serikat untuk bulan November. Data ini bisa mengindikasikan kesehatan ekonomi Amerika Serikat ke depan. Bila data dirilis lebih baik dari perkiraan, maka harga emas berpotensi turun karena penguatan dolar Amerika Serikat. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MEFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Mover setiap minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.